Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Rata-rata kita pernah bepergian. Betul? Betul? Paling jauh kemana? Kemana? Ke Mekah. Masya Allah. Paling jauh ke Mekah. Paling lama berapa hari? Haji berapa hari? 50 hari. Ada yang pernah bepergian lebih dari 50 hari? Loh, jenengan merantau enggak pernah merantau? Merantau kan bepergian juga. Biasanya ketika kita bepergian ke tempat yang kita belum kenal, ke daerah yang asing, biasanya kita akan bingung. Akan apa? Bingung. Apalagi seandainya bepergian itu dalam jarak yang lama. Sehingga tidak heran seandainya ada banyak orang tersesat, ada banyak orang kesasar gara-gara ndak tahu apa? Jalan. Mungkin ada di antara kita yang pernah bepergian selama sekian tahun. Tapi ada bepergian yang paling panjang. Bahkan bisa sampai 60 tahun, bisa sampai 1000 tahun. Bepergian di mana? Bepergian di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Hiduplah kamu di dunia seakan-akan seperti engkau orang asing atau yang sedang bepergian. Jadi kehidupan kita di dunia ibarat orang yang sedang bepergian. Dan perjalanan kita di dunia antara satu orang dengan orang yang lain, durasinya sama apa beda? Hah? Beda.
ada yang durasinya 60 tahun. Ini yang paling tua berapa di sini? Yang 60 tahun lebih ada? Ada? Mana 60 tahun lebih? Pinten, Pak? 63. Bismeh gue. Orang lagi ndongakaken, Pak. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku, umat Islam, antara 60 sampai berapa? 70. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang sampai 1000 tahun. Seperti siapa? Seperti rata-rata umurnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah dalam Al-Quran menceritakan Nabi Nuh berdakwah selama alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Berarti beliau melakukan perjalanan berapa tahun? 950 tahun lebih. Maka banyaknya orang yang tersesat ketika dia menjalankan perjalanan di dunia ini, gara-gara dia nggak ngerti tentang peta perjalanan di dunia ini. Sehingga dia tersesat. Dan yang parahnya, sudah ndak tahu, ndak mau nanya. Makanya ada ungkapan apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Lah kalau kita pengen tahu peta di dunia ini, hakikat di dunia ini, kita tanyanya kepada siapa? Kita cari tahunya di mana? Kalau kita pengen nanya dan pengen cari tahu di sumber yang pasti benar, tidak mungkin salah, ya kita cari keterangannya dari yang menciptakan dunia ini. Sinten? Allah Azza wa Jalla. Yang paling ngerti tentang hakikat dunia, yang menciptakan dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, di mana Allah cerita dan menjelaskan tentang hakikat dunia? Ada di dalam Al-Quran. Di dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang hakikat dunia itu seperti apa. Di antaranya Allah Azza wa Jalla menyampaikannya dalam surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi itu ayat berapa? Surat nomor berapa? Masya Allah, hafal ya. Alhamdulillah. Surat nomor 18 ayat 45. Dalam surat Al-Kahfi ayat 45, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama." Wadrib lahum, berilah perumpamaan kepada mereka, kepada umat manusia. Mathalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia. Seperti apa? Kama'in anzalnahu minas sama. Seperti air yang kami turunkan dari mana? Dari langit. Jadi di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengumpamakan kehidupan dunia seperti air. Seperti apa? Air.
Emang apa kemiripan antara kehidupan dunia dengan air? Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan 4 kemiripan. Berapa? 4 kemiripan. Yang pertama kata beliau, kemiripannya adalah sama-sama pasti berubah-ubah. Napa? Sama-sama pasti berubah-ubah. Air berubah-ubah, kondisi kita di dunia juga napa? Berubah-ubah. Air berubah-ubah pertama kali turun dari langit. Terus kemana? Kemana? Hah? Iya ke bumi mengendi. Mang payone jenengan apa langsung mengsumur gue maksudnya lo. Jatuh kemana? Atap. Habis itu pindah kemana? Pindah ke talang. Habis talang pindah ke selokan. Habis selokan pindah ke kali. Dari kali pindah ke laut. Dari laut menguap ke atas. Yang namanya air itu selalu berubah-ubah. Tempatnya berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah. Suatu saat bening, suatu saat jadi teh. Suatu saat kalau enggak jadi teh, jadi apa? Kopi. Suatu saat kalau enggak jadi kopi, jadi susu. Yang namanya air itu berubah-ubah. Begitu pula kehidupan kita di dunia pasti akan berubah-ubah. Jangan pernah berharap kita hidup di dunia akan terus stagnan seperti itu saja. Tidak mungkin. Contoh, bien nom siki tua. Betul? Bien kuat siki ora pati kuat. Bien gagah siki mandan. Bien rambutnya putih siki bien rambutnya ireng. Bien rambutnya ireng siki putih. Tidak mungkin hidup di dunia itu akan sama terus, tidak mungkin. Kalau kita memahami hakikat dunia seperti ini, maka ketika terjadi perubahan kita nggak terlalu kaget. Coba perhatikan, ada nggak orang-orang yang nggak mau kelihatan tua? Ada? Ada. Sing paling parah operasi plastik. Sing ora pati parah nek nganggo pupur nganti setengah senti. Ben ora keton keriput-keripute. Nek nang ngarepe bojone sih ora apa-apa. Masalahe pas lagi apa? Pas lagi kondangan. Ini orang-orang yang nggak ngerti hakikat dunia. Sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kulit yang awalnya kenceng suatu saat akan keriput. Tubuh yang awalnya tegak suatu saat akan bungkuk. Energi yang awalnya bisa ngangkat napa niki? Meja. Begitu sudah 60 tahun ke atas nyekel gelas napa? Buyutan. Itu sudah hakikat kehidupan dunia. Namanya orang hidup di dunia, tidak mungkin kondisinya akan sama terus. Pasti ada saatnya berubah. Dan orang yang beriman seharusnya berubah dari kurang baik menjadi apa? Lebih baik.
Mien salate bolong-bolong. Siki? Tambah bolong. Siki jadi rajin salate. Masya Allah. Dulu ketika berbisnis nggak peduli halal, haram. Jadi wah, dadakan mikir halal haram. Golek sing haram be angel. Dadakan mikir sing halal. Begitu tambah ngaji, mulai selektif dalam memilih bisnis. Mana yang ada ribanya, mana yang enggak ada ribanya. Mana yang ada unsur tipu menipunya, mana yang enggak ada unsur tipu menipunya. Kehidupan dunia itu selalu berubah. Masukkan dan pahami itu di dalam hati kita. Insya Allah kita akan sukses menghadapi dunia ini. Karena Allah Azza wa Jalla mengumpamakan kehidupan dunia dengan nopo wau? Air. Sama-sama nopo? Sama-sama berubah-ubah. Satu. Yang kedua. Apa persamaannya? Sama-sama pasti habis. Sama-sama pasti nopo? Habis. Siapa sing banyune wis entong? Wis? Urung ya. Alhamdulillah. Sebanyak apapun kita punya air pasti habis. Bismillah. Jenengan itu ngisi tandon di rumah kapan? Kapan? Pagi. Kapan habisnya? Siang udah habis. Padahal tandon itu banyak apa sedikit? Banyak. Tandonnya jangan berapa liter sih? Ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 2000. Air itu sebanyak apapun bakalan habis. Begitu pula hal-hal yang duniawi pasti habis. Hal-hal yang duniawi pasti habis. Contohnya apa? Duit, betul. Jenengan dikasih gaji 1 juta habis enggak? Habis loh 1 juta. 5 juta? Habis. 100 juta? Mesti entong, mesti. Enggak mungkin enggak. Sesuatu yang sifatnya duniawi pasti habis. Seperti apa tadi? Air. Uang. Terus apa lagi yang duniawi? Apa? Umur, betul. Umur mesti habis. Walaupun satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Ana sing nembe bluluk wis apa? Wis mati. Ana sing cengkir, ana sing degan, ana sing kelapa, ana sing kiring. Ya. Jangan paham harus sih cengkir karo kiring karo iki. Paham apa sih? Paling kecil apa? Bluluk. Dhuwure bluluk? Apa? Cengkir. Cengkir. Dhuwure cengkir? Apa? Degan. Dhuwure degan? Kelapa. Dhuwure kelapa? Kiring. Apa? Orang mesti mati nungguni apa? Kiring. Sing degan-degan bae sing pada mati. Umur itu pasti habis. Kenapa? Karena umur itu sesuatu yang sifatnya dunia. Makanya ketika kita ditimpa musibah, kita suruh mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya inna lillahi? Kita semua miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah.
uang, umur, apalagi jabatan. Jabatan itu pasti ada habisnya. Ya tapi kan bisa diperpanjang. Iya, paling kan 2 periode. Tapi kan ada yang sampai seumur hidup. Seumur hidup ya bakalan mati. Ada habisnya. Tidak mungkin kita itu bisa digelarkan karpet merah terus suatu saat dibungkus mori. Orang mungkin karpet merah terus masana jenazah dibungkus karpet merah. Yurenan, masane mati ya mori. Kain kafan. Jabatan, ya, uang, terus apa tadi? Umur, jabatan, apa lagi? Makanan, betul. Ya. Sebanyak apapun jenengan menimbun beras di rumah, yo bakalan habis. Ya. Ini adalah persamaan yang keberapa? Yang kedua. Apa yang pertama tadi? Sama-sama pasti berubah-ubah. Yang kedua, sama-sama pasti ada habisnya. Lah, kalau hal-hal yang duniawi ini pasti habis, berarti yang tidak habis apa? Pahala. Kenapa? Pahala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kalian miliki berupa hal-hal duniawi yanfad. Yanfad itu pasti habis. Wa ma indallahi baq. Adapun yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, itulah yang kekal abadi. Maka kita ngejar yang mana? Yang fana atau yang abadi? Kita ngejar yang abadi. Kata Rasulullah SAW, aplikasinya ya, mengejar yang abadi bukan yang fana. Aplikasinya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yatba'ul mayyita thalathun. Ketika orang mati akan diiringi oleh 3. Yang 2 pulang, yang 1 akan ikut terus. Yang pulang siapa? Keluarga dan harta. Yang akan terus bersama kita apa? Amal. Itulah yang kekal abadi. Walaupun jenengan sudah berkata kepada istri janji sehidup semati, begitu mati bojo maning. Nggak ada ceritanya sehidup semati. Bojone mati melu apa? Mlebu kuburan. Pol-pole nunggoni nang kuburan nganti sepi bar gue bali ora wani ora nganti wengi. Nggak mungkin. Ya. Akan pulang. Nabi SAW katakan akan pulang. Apalagi harta. Orang yang nimbun emas, berkilo-kilo apa? Emas ketika mati apa dipakai? Oh, dicukuti dengan anaknya, bu eman-eman bu suwenge. Jatakan 3 omong kuburan. Diambil sama anaknya. Cincinnya, apanya lagi? Antingnya, gelangnya, terus kalungnya. Gak akan dibawa ke kuburan. Satu-satunya yang akan setia kepada kita adalah amal yang kita kerjakan. Itulah yang kekal abadi. Yang akan membersamai kita di kuburan adalah sholat kita. Yang akan membersamai kita di kuburan adalah baca Quran kita. Yang akan membersamai kita di kuburan adalah infak kita, zakat kita, sedekah kita. Itulah yang akan membersamai kita di kuburan. Itulah teman sejati kita. Bukan hanya di kuburan.
Nanti mereka di hari kiamat bahkan akan menemani kita. Mana'tuhun nauma bil laili fasyaffi'ni fihi. Kata Al-Quran, wahai Rabbi, dulu ketika orang ini di dunia, dia mau mengurangi waktu tidurnya di malam hari demi membacaku, wahai Rabbi. Membaca apa? Al-Quran. Fasyaffi'ni fihi. Maka wahai Rabbi, izinkan aku hari ini untuk memberikan syafaat kepada orang. Al-Quran itulah yang akan kekal abadi, yang akan menemani kita sampai menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk HP. Untuk apa? HP. Teman sejati kita adalah Al-Quran, adalah zikrullah, adalah salat, adalah puasa, adalah tauhid, adalah amal saleh. Itulah yang akan menemani kita. Itu yang akan kekal abadi. Adapun dunia, semua urusan-urusan dunia itu pasti akan ada habisnya dan akan fana, nggak akan kekal. Ini persamaan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, orang yang hidup di dunia pasti akan basah. Pasti akan apa? Basah. Seperti orang masuk ke air akan basah. Tidak mungkin orang masuk ke air nggak basah. Orang masuk di dalam kehidupan dunia pasti akan basah dengan ujian yang ada di dunia. Orang masuk ke dalam air tidak mungkin menghindari basah. Orang masuk di dalam kehidupan dunia tidak mungkin menghindari ujian. Maka kesimpulan yang ketiga, orang yang hidup di dunia pasti akan mengalami ujian. Satu-satunya kehidupan yang tidak ada ujiannya di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang hidup di dunia pasti akan menghadapi ujian, dan satu orang dengan orang yang lain bisa jadi ujiannya sama, bisa jadi beda. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah nomor subhanallah, kita akan mikir Al-Baqarah. Jenengan hafal Al-Kahfi, Al-Baqarah hafal. Nomor berapa? 2. Al-Fatihah. Dalam surat Al-Baqarah nomor berapa? 2. Ya. Ayat 155. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan menguji kalian. Kami ini sinten? Allah. Kami pasti akan menguji kalian. Siapa kalian? Manusia. Allah Azza wa Jalla pasti akan menguji manusia bisyai'in minal khauf, dengan perasaan takut. Takut apa? Jenengan nggak pernah diuji takut? Takut apa? Takut miskin. Takut apa lagi? Takut mati. Takut kecelakaan. Takut apa? Dipecat. Takut apa lagi? Takut istri. Jujur banget. Takut suami. Ya. Takut anak nanti kalau besar gimana. Takut. Ya. Takut disantet. Ya. Takut ada musuh. Takut orang yang hasad. Kita semuanya akan menghadapi perasaan itu. Itu adalah bagian dari ujian. Minal khaufi wal ju'i. Napa al ju'? Lapar. Lapar ujian dari Allah Azza wa Jalla.
Sudah makan pagi menjelang siang, lapar. Makan siang menjelang malam, lapar. Sudah makan malam menjelang subuh, lapar lagi. Ujian hidup. Masih mending kita yang masih menemukan makanan di waktu-waktu tersebut. Ada yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla lapar sampai berhari-hari. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal, dan berkurangnya harta. Jangan pernah berpikir bahwa harta kita bakalan lancar terus. Suatu saat mandek apa seret? Suatu saat mandek, suatu saat seret. Itu sudah hakikat dunia. Suatu saat Masya Allah menggelontor begitu deras. Suatu saat Masya Allah iprit. Itu bagian dari ujian Allah Azza wa Jalla. Siapapun hidup di dunia akan mengalami itu. Bahkan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa? Rasulullah SAW mengalami itu. Sampai 3 purnama, bayangkan. Dapur Nabi SAW nggak ngebul. Berapa purnama? 3 purnama. Kenapa nggak ngebul? Kenapa nggak ngebul? Nggak ada yang dimasak. Nggak ada yang dimasak dapur Nabi SAW. Terus apa yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW dan istri-istrinya? In hiya illal aswadan. Yang dikonsumsi adalah hanya air putih dan kurma. Berapa purnama? 3. Jenengan seminggu kurma banyu bening, priwe. Kira-kira bojone jenengan sabar napa mboten? Jenengan beli ora sabar. Bayangkan. Pagi kurma, sore kurma, malam kurma. Medange bening. Enggak ada kopi, enggak ada teh, wedang jahe, susu, enggak ada. 3 purnama Nabi SAW mengalami. Akan berkurang harta, itu bagian dari ujian. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Al anfus itu jiwa. Berkurangnya jiwa itu bisa berkurang kesehatannya, bisa berkurang nyawanya. Seperti yang saya katakan tadi. Dulu ketika masih muda, Masya Allah, pendengaran begitu jelas. Mulai tua, apa? Padahal seru banget. Mata ketika masih muda sudah apa? Masih jelas. Begitu semakin tua sudah pakai kacamata pun masih nggak jelas. Ya. Semuanya akan berkurang. Kesehatan berkurang. Dulu ketika dunia kita bebas, ketika masih muda bebas makan apa saja. Sekarang titik-titik pak gula, pak kolesterol, pak asam urat, apa panggilari, berkurang, kesehatan berkurang. Jiwa kita akan berkurang. Itu bagian dari ujian yang akan kita hadapi di dunia. Termasuk nyawa. Berkurangnya nyawa adalah dengan meninggal dunia. Anak meninggal dunia, istri meninggal dunia, ayah meninggal dunia, ibu meninggal dunia. Minal anfusi wathamarat. Dan juga buah-buahan. Termasuk di situ ada padi, gagal panen. Ya. Ada buah-buahan, tahu-tahu sudah Masya Allah, pating rendeng, durene, begitu dibuka, jebule kosong, ana isinya tapi ora legi. Sudah, itu bagian dari ujian kehidupan di dunia. Ini yang keberapa ini? Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Apa persamaan antara air dengan dunia? Jangan berlebihan. Napa? Jangan berlebihan.
Jenengan punya air, manfaatkan, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti kita tenggelam. Begitu pula menikmati dunia, jangan berlebihan. Secukupnya. Secukupnya satu orang dengan orang yang lain sama atau beda? Beda. Yang anaknya 5 dengan anaknya yang 1 sama atau beda? Beda kebutuhannya. Antara yang istrinya 1 seperti jenengan semua ini. Kayak si ngomong. Dengan yang istrinya 4 sama kebutuhannya? Beda. Yeah. Yang karyawannya cuma 5 dengan yang nggak punya karyawan, dengan yang karyawannya sampai 1000, beda. Maka masing-masing dari kita menikmati dunia secukupnya saja, nggak usah berlebihan. Begitu cukup, selesai, sudah. Ada sisanya kita infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Contohnya berlebihan apa Ustadz? Terlalu rakus sehingga tidak mempedulikan rambu-rambu dalam mengumpulkan harta. Yang tadi saya katakan, nggak peduli halal, haram, itu berlebihan. Contoh berlebihan apalagi Ustadz? Menggunakan bukan di jalan yang diridhoi sama Allah Azza wa Jalla. Nyarinya nggak benar, menggunakannya nggak benar. Wah, itu berat itu. Makanya orang kaya itu sama orang miskin duluan mana masuk surga? Duluan mana? Orang miskin. Jangan pengen jadi orang kaya apa orang miskin? Hah? Kaya atau miskin? Kaya. Telat mlebu surga apa apa? Loh, setengah dinaiki maksudnya. Iya, perbedaannya setengah hari. Jadi orang kaya masuk pagi hari, orang miskin masuk sore hari. Salah. Orang miskin masuk pagi hari, orang kaya sore hari. Setengah hari. Berapa apa usah setengah hari? Iya, nggak apa-apa. 500 am, kata Nabi SAW. 500 tahun. Karena satu hari 1000 tahun. Jadi orang-orang miskin sudah menikmati surga 500 tahun nembe wong suki untuk. Gimana? Pengen jadi orang miskin orang kaya? Sing di? Mulai bingung, Mbok? Jawabannya pripun sing bener? Terserah Allah. Napa? Terserah. Mana yang terbaik buat kita, yang paling tahu sinten? Allah. Ada orang yang memang baiknya jadi orang miskin. Ada orang yang memang baiknya jadi orang kaya. Yang paling tahu yang terbaik buat kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang miskin, maka jadilah orang miskin yang sabar. Dan kalau kita jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang syukur. Kalau jadi orang miskin, jadilah orang miskin yang sabar. Kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang syukur. Pertanyaannya, kenapa kok orang kaya telat masuk surga? Kenapa? Karena perhitungannya detil. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang akan ditanya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah dari mana dia mendapatkan harta itu dan untuk apa harta itu digunakan. Detil. Setiap rupiah yang masuk ke kantong kita akan ditanya sama Allah, ini caranya gimana? Setelah masuk digunakan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Apa jenengan pikir setiap hari kita beli pulsa? Setiap bulan kita mengalokasikan sekian ratus ribu buat beli pulsa. Itu nggak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Untuk apa pulsa tersebut? Langganan internet 300 ribu, 400 ribu setiap bulan.
Digunakan untuk apa internet itu? Apa enggak dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? Kita nonton di YouTube itu pakai duit enggak? Pakai enggak? Apa biasa ngeliat sing gratisan? Kita keluar duit. Berarti itu penggunaan pengalokasian harta. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu yang bikin lama. Makanya hidup di dunia secukupnya saja. Cari yang halal, digunakan di jalan yang halal. Dah, berarti Allah Azza wa Jalla mengumpamakan kehidupan dunia dengan apa wau? Dengan air. Dalam tafsir Al-Qurtubi, antara air dan dunia kemiripannya ada berapa? Ada 4. Apa yang pertama? Sama-sama berubah. Yang kedua? Sama-sama habis. Yang ketiga? Pasti menghadapi ujian. Yang keempat? Jangan berlebihan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ustaz izin bertanya, mendekati musim pemilu. Kampung saya kedatangan utusan-utusan para caleg yang mereka memberi uang kepada warga kami. Ada orang yang mengatakan begini, kita terima saja uangnya, tidak masalah, nanti milihnya terserah. Apakah benar pernyataan seperti itu? Tidak benar. Wis dijawab kok. Kenapa tidak benar? Karena itu suap. Dia bagi-bagi duit itu ikhlas lillahi ta'ala? Atau ada maksud dan tujuan? Ada maksud dan tujuan. Tujuannya adalah supaya jenengan milih dia. Milih bukan berdasarkan kapabilitas, milih bukan berdasarkan kompetensi, tapi milih berdasarkan apa mau? Wani bir. Itu suap. Ya. Maka jangan diterima. Jangan diterima. Kalau seandainya kalau nggak diterima nanti kita bakal diintimidasi misalnya. Ya, bakal diintimidasi. Dan itu akan mengganggu ketenangan hidup kita atau bahkan mungkin akan membuat keluarga kita terganggu. Maka seandainya diterima, maka itu tidak boleh kita gunakan. Taruh di manalah? Ya, taruh buat memperbaiki WC masjid apa-apa gitu ya. Sesuatu yang kira-kira cocok dengan kekotoran duit itu. Sesuatu yang cocok dengan kekotoran duit itu. Memperbaiki selokan, ya. Memperbaiki lubang-lubang yang di mana? Di jalan, ya. Perbaiki spiteng masjid, spiteng warga, pokoknya hal-hal yang kira-kira klop dengan kotornya duit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bisa menolak itu lebih baik. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertanyaan berikutnya, mencari hutangan itu termasuk ujian atau solusi? Tergantung niatnya arep nyaur apa ora. Ya. Satu. Kemudian apakah itu untuk kebutuhan yang mendesak atau tidak? Jadi berhutang di dalam agama kita boleh atau tidak? Boleh kalau pada kebutuhan yang mendesak, kemudian dia berazam untuk melunasi. Berazam itu apa? Bertekad. Ya.
Jadi berhutang itu adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Beras contohnya. Kalau enggak utang beras nanti enggak makan. Kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak, contohnya ganti HP, modifikasi motor, itu hutang-hutang yang tidak mutu. Ya. Jadi hutang dalam kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, dia sudah bertekad untuk melunasi. Karena kalau ada orang berutang dan dia bertekad untuk melunasi, Allah Azza wa Jalla akan bantu dia untuk melunasi. Barang siapa yang berutang dan dia saat berutang itu bertekad, berniat bulat, saya akan lunasi, maka Allah akan bantu dia. Tapi sebaliknya, kalau dari awal sudah ada niatan pengen utang dan ndak bayar, nggak akan dibantu sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada salah satu ustadz mengatakan kalau dulu, ya, dulu di zaman dulu namanya orang ngutang itu malu. Kalau sekarang yang diutangi yang malu golek nagih. Saking angele golek nagih. Ada sebagian orang yang sudah terbiasa utang dan nggak mau bayar. Itu kadang-kadang lebih galak daripada sing ngutang. Ya. Atau tahu-tahu kayak orang kenal gitu ya. Apa terkena apa? Amnesia. Ya, amnesia. Kok si siapa ya? Duh. Kok si siapa? Kok ngutang karo nyong wingi kok siapa? Jadi tergantung dua poin tadi. Apakah dalam kebutuhan apa? Mendesak, dan apakah dia bertekad untuk melunasinya atau tidak. Ustadz, saya seorang ibu yang memutuskan tidak menggunakan HP untuk berhubungan dengan keluarga menggunakan HP suami. Apakah ini hal benar? Sudah saya lakukan selama 10 tahun mengingat saya dan anak yang belum bisa pegang atau gunakan HP. Sangat benar dan saya pengen kayak jenengan. Iya. Enak. Ya. Mengingat masa-masa dulu nggak ada apa? HP. Betul. Benar sekali. Kalau jenengan bisa lepas dari HP itu lebih enak. Tapi kadang-kadang kayak seperti ustadz gitu ya. Itu mau nggak mau. Ya. Karena hari ini orang konsultasi lewat apa? HP. Orang berdakwah lewat HP. Orang berbagi lewat HP. Jadi mau nggak mau, sebagian orang mau nggak bisa lepas dari HP. Tapi kalau jenengan bisa lepas dan segalanya berjalan dengan baik, maka itu yang paling aman. Kami di Madinah itu punya beberapa dosen yang sama sekali nggak punya akun medsos, belas nggak punya. Padahal ulama besar, ya. Dan Masya Allah kalau ngisi pengajian maksudnya, ngisi kuliah, ngisi pengajian, itu kita itu yang diisi itu merasanya enak banget, nyaman gitu loh. Ya materi-materi yang disampaikan runut, sistematis, kemudian kerasa banget keluarnya itu dari hati, wala uzaki 'alallahi ahada, sehingga masuknya juga kemana? Masuknya juga ke hati. Wallahu a'lam, bisa jadi itu bagian dari kebersihan matanya, kebersihan telinganya, mudah-mudahan juga kebersihan hatinya.
Jadi kalau orang sudah pegang HP itu susah untuk menjaga mata, menjaga apa? Telinga, susah memang. Maka kalau ibu ini sudah 10 tahun, saya katakan lanjutkan. Lanjutkan. Sampai menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Pas ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, menutas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.